aflak. Andai kata bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak kuciptakan dunia dan isinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena begitu mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pamannya baginda Rasulullah yang bernama Abu Lahab, manusia yang sangat kejam terhadap dakwahnya baginda Rasulullah. Akan tetapi ketika lahirnya baginda Rasulullah yang namanya Abu Lahab, manusia yang selalu memfitnah Rasulullah, manusia yang selalu menteror Rasulullah, manusia yang selalu memfitnah Rasulullah. Ketika lahirnya baginda Rasulullah, dia bangga dengan lahirnya ponakannya sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ada satu riwayat menyatakan bahwa Abu Lahab karena saking senangnya dengan lahirnya ponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Saking bangganya budak perempuannya dimerdekakan oleh Abu Lahab karena saking bangganya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Lalu apa balasannya oleh Allah kepada Abu Lahab? Walaupun Abu Lahab manusia yang keras, manusia yang kejam terhadap baginda Rasulullah, manusia yang selalu menteror baginda Rasulullah, ada riwayat yang menyatakan bahwa setiap hari Senin, hari lahirnya baginda Rasulullah, Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab manusia yang kejam kepada Rasulullah, manusia yang selalu menghalang-halangi dakwah baginda Rasulullah. Apalagi kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pada malam hari ini kita bangga mengagungkan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya Anwarul Muhammadiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man aqdama maulidi," kata Nabi, "kuntu syafi'an yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, bangga dengan lahirku, kata Nabi Muhammad, kuntu syafi'an yaumal qiyamah, maka kelak aku akan memberikan syafaat di hari kiamat. Pengen bu mendapatkan syafaat Nabi? Pengen mendapat syafaat dari Rasulullah? Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini merupakan bukti bangga kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hati kita sudah merasa bangga dengan lahirnya Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan kelak kita bersama Rasulullah ditunggu di pintunya surganya Allah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah di dalam Al-Quran menyatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Telah aku kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah Rasul, ma nuthabbitu bihi fu'adak, semata-mata dengan kisah tersebut kata Allah untuk meneguhkan imanmu, untuk meneguhkan hatimu agar engkau lebih percaya, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam Al-Quran memberikan kisah kepada baginda Rasulullah dan umatnya bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah, menyampaikan risalah kepada umatnya, sampai-sampai Nabi Ibrahim
oleh umatnya, sehingga umatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diazab dengan banjir besar. Dan Nabi Nuh semuanya diberikan penyakit oleh Allah, badannya, semua badan Nabi Nuh diberikan penyakit oleh Allah, sehingga Nabi Nuh diusir dari kampungnya karena penyakit di badan Nabi Nuh mengeluarkan bau yang luar biasa. Allah juga mengisahkan bagaimana kisah Nabi Yusuf yang diteror oleh saudara-saudaranya sendiri, dihukum oleh raja pada saat itu. Sehingga dengan kisah-kisah tersebut Rasulullah merasa bahwa dirinya harus juga sabar dan harus berjuang untuk menyampaikan risalah wahyu dari Allah kepada umatnya. Maka momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya tidak ada lain agar Allah meneguhkan hati kita, agar Allah memberikan cahaya di hati kita, agar kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka momen Maulid Nabi adalah momen bagaimana kita bisa mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata tidak ada Maulid Nabi, tidak ada yang mengisahkan kisah-kisah baginda Rasulullah, bagaimana perjuangan baginda Rasulullah, bagaimana kesederhanaan baginda Rasulullah, bagaimana diterornya baginda Rasulullah, bahkan bagaimana Rasulullah akan dibunuh untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Rasulullah begitu luar biasa untuk selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya dengan kita selaku umatnya, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat yang menyatakan bahwa suatu ketika baginda Rasulullah duduk bersama sahabat. Rasulullah biasanya ceria bersama sahabat. Rasulullah memberikan wasiat takwa biasanya bersama sahabat. Tapi pada saat itu baginda Rasulullah hanya diam. Rasulullah sedih, pipinya merah, dan sahabat yang lain tidak ada yang berani ngomong sama Rasulullah, tidak ada yang berani berbicara kepada baginda Rasulullah. Mereka takut dan heran melihat kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah berbicara sendiri. Apa yang dikatakan baginda Rasulullah? Ikhwani, ana mustaqul ilaihim. Saudaraku, kata baginda Rasulullah, aku rindu kepada saudaraku. Kalimat ini diulang oleh baginda Rasulullah, diulang sampai berkali-kali bahwa Rasulullah rindu kepada sahabatnya. Lalu ada salah satu sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah? Kami adalah orang yang cinta kepada engkau ya Rasulullah. Kami sangat rindu kepada engkau ya Rasulullah. Kami selalu membantu perjuangan engkau ya Rasulullah. Apakah kami yang engkau rindukan saat ini ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? La lastum ashabi, kata baginda Rasulullah. Tidak, kata baginda Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku yang aku cintai, kata baginda Rasulullah. Walakin ikhwani, akan tetapi saudaraku yang aku rindui, kata Nabi, qaumun min ummati, mereka kaum daripada umatku, lam yarawni wa amanu bi, akan tetapi mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah melihat